Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ignatius Hadun. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK nomor 14 yang menyatakan persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Fungsi perusahaan persediaan adalah menjadi barang yang diperoleh dalam bentuk jadi. Sedangkan fungsi perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi produk selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya akan menjelaskan pengertian dari persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau bisa dibilang manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan bangunan. Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan biasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedang perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau bisa dibilang siap untuk dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan rugi atau laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Terima kasih. Nama saya Dwi Rahmawlandari. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan itu ada dua. Yang pertama adalah sistem pencatatan periodik, dan yang kedua adalah sistem pencatatan perpetual. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem periodik terlebih dahulu. Jadi sistem periodik itu adalah perhitungan di akhir periode secara fisik terhadap persediaan yang ada. Perhitungan itu meliputi pengukuran, penimbangan yang nantinya akan dikalikan dengan suatu biaya atau harga tertentu. Biasanya perusahaan yang menerapkan sistem periodik ini adalah perusahaan yang memiliki beragam persediaan tetapi dengan jumlah yang relatif kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan metode penentuan nilai persediaan. Ada metode FIFO, LIFO, metode rata-rata, dan identifikasi khusus. Yang pertama, metode FIFO, first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita merupakan barang yang terakhir dibeli oleh kita. Lalu yang kedua, ada metode LIFO, yaitu last in, first out. Kebalikan dari metode FIFO, metode LIFO ini, barang yang pertama kali dijual justru barang yang terakhir kali kita beli. Jadi barang-barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Lalu yang ketiga, ada metode rata-rata. Metode rata-rata ini, nilai persediaan barang itu di unit kita sesuai dengan rata-rata pembelian dari hasil barang-barang yang kita jual.
Lalu yang keempat, ada metode identifikasi khusus, di mana metode barang ini itu sesuai dengan jenis-jenis barang yang ada. Jadi jenis-jenis barang tersebut tuh harus jelas asal-usulnya, baik harga pertama kali dibeli. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan metode FIFO dan LIFO. Untuk metode FIFO, metode ini barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan pertama kali atau dijual untuk pertama kali. Jadi yang di persediaan akhirnya untuk FIFO yaitu 100 dikali 9.000 sama dengan 900.000. Yang didapat dari pembeli pertama yaitu 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200. Persediaan akhirnya yaitu 100 dikali 9.000 sama dengan 900.000. Untuk yang ketiga didapat itu yang didapat dari pembelian kedua yaitu 100 dikali 11.250 sama dengan 1.125.000. Jadi persediaan akhir yang dicatat pertama yaitu 100 dikali 9.000 sama dengan 900.000. Yang kedua 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Karena merupakan pembelian pertama, jadi pembelian pertama itu harus dicatat di awal atau dijual di awal karena itu metode FIFO. Yang kedua 100 dikali 12.000 sama itu termasuk pembelian kedua. Jadi 100 dikali 11.250 sama dengan 1.125.000. Selanjutnya yang dijual pertama kali adalah 100 dikali 9.000 sama dengan 900.000 karena itu persediaan akhir. Untuk metode FIFO, untuk metode LIFO, metode ini barang yang masuk paling akhir akan dikeluar atau dijual paling awal. Jadi barang yang tersedia pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Dalam kasus ini PT Niaga Jaya, jika perusahaan menggunakan metode LIFO maka akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, di mana hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan pada akhir bulan Januari sebanyak 300 unit. Jadi yang metode FIFO yang dijual pertama kali persediaan akhir yaitu 100 dikali 12.000 sama dengan 1.250. 1.200.000, maaf, 1.200.000. Yang kedua saat pembelian kedua yang terjual terlebih dahulu yaitu 100 dikali 19.250 sama dengan 1.125.000. Yang dijual barang yang dijual yaitu 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Kenapa? Karena pembelian saat pertama kali atau pembelian awal itu senilai 1.000 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Untuk persediaan akhirnya adalah 100.000 dikali 11.250 sama dengan 1.125.000. Jadi nilainya adalah 250 unit dikali 550.000 sama dengan 137.500.000. 50 unit dikali 600.000 sama dengan 30 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 167.500.000. Itu yang dimaksud dengan metode FIFO dan LIFO.
Oke teman-teman, saya Firda Emiliarati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata. Metode rata-rata adalah dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata. Sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang dimiliki nilai rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari metode rata-rata. PT Niaga Jaya memiliki 1000 unit microwave dengan nilai sebesar 609 juta karena dari 1000 unit persediaan tersebut memiliki harga beli yang berbeda. Maka harga beli rata-rata persediaan adalah sejumlah 609 juta dibagi 1000 unit sama dengan 609.000 per unit. Jadi, nilai persediaan perusahaan pada akhir bulan Januari 2012 adalah 609.000 kali 300 unit sama dengan 182.700.000 karena hasil stok opname menunjukkan nilai persediaan pada akhir bulan Januari 2012 sebanyak 300 unit bernilai 182.700.000. Maka beban pokok penjualan atau BPP bulan Januari 2012 adalah 426.300.000 yang dihitung sebagai berikut. Persediaan awal di bulan Januari 2012 sebesar 137.500.000. Di bagian pembeliannya itu sejumlah 471.500.000. Di bagian persediaannya itu totalnya 609 juta. Terus di persediaan akhir di tanggal 31 Januari 2012 itu sebesar 182.700.000. Terus di bagian beban pokok penjualannya itu sebesar 426.300.000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kesimpulan tentang persediaan. Persediaan atau inventory adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Terima kasih.